Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Mas Abdul Sani Ihsan Taki, dari kelas B. NPM saya yaitu 22 10.059. Saya ingin menyelesaikan tugas saya dari Ibu Cynthia sebagai tugas UTS, yaitu tugas UTS Pengantar Hukum Indonesia oleh Mas Abdul Sani Ihsan Taki, yang dosen pembimbingnya itu Ibu Cynthia Rahmi, SH, MH. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, sistem Anglo-Saxon ini adalah suatu sistem hukum, salah satu sistem hukum di dunia. Mulai dari ada sistem hukum Islam, terus ada adat, ada Eropa kontinental, dan lain-lain. Nah, ini salah satu sistem hukum yang ada di dunia juga. Oke, di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian. Yang kedua adalah karakteristik, dan yang ketiga adalah pengaruh terhadap hukum nasional. Nah, untuk yang pertama, kita akan langsung ke pengertian. Apa sih sistem hukum Anglo-Saxon ini? Sistem hukum Anglo-Saxon ini adalah sistem yang berlaku di negara-negara bekas daerah jajahan Inggris. Mayoritasnya ya, tidak semua, tapi mayoritasnya pengguna Anglo-Saxon ini adalah bekas daerah jajahan Inggris. Nah, dalam sistem hukum ini terdapat tiga hukum yang paling mencerminkan hukum Anglo-Saxon ini, yaitu jurisprudensi sebagai sumber hukum utamanya. Dianutnya sistem preseden, yaitu doktrin stare decisis, dan terdapatnya adversasi sistem dalam peradilannya. Dengan sistem ini, maka hukum yang berlaku adalah hukum tidak tertulis atau kebiasaan yang berkembang melalui keputusan-keputusan pengadilan. Yaitu hakim menggunakan stare decisis atau keputusan hakim terdahulu. Jadi, eh, pemutusan perkara, pemutusan hukuman itu bisa diambil dari putusan-putusan hakim yang terdahulu yang sudah ada. Terus juga untuk perkara yang sejenis sebagai dasar pemberian keputusan, kedudukan hakim ini terbatas memeriksa dan memutuskan hukumnya. Nah, di dalam hukum Anglo-Saxon juga atau common law ini ada juri, yaitu juri yang memeriksa kasus untuk mendapat menentukan dan memutuskan bersalah dan tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara. Jadi juri ini juga bertugas untuk menilai apakah terdakwa atau pihak yang berperkara itu bisa diputuskan bersalah atau tidaknya. Keterlibatan juri menunjukkan bahwa keadilan tidak bergantung sepenuhnya pada lembaga peradilan, tetapi menjadi bagian integral kehadiran masyarakat dalam proses penegakannya. Jadi, hukum Anglo-Saxon ini juga eh, memasukkan komponen masyarakat untuk menjadi atau mengikuti perkara pengadilan juga. Jadi kalau di kita itu hanya kan pengadilan itu hanya jaksa, hakim, pengacara, dan lain-lain. Nah, ini juga masyarakat juga sebagai penilai apakah seseorang terdakwa atau pihak yang berkara juga bisa disebutkan bersalah atau tidak. Jadi masyarakat juga mengambil adil dalam pemutusan perkara. Nah, nanti yang kedua yaitu ada karakteristiknya. Bagaimana karakteristiknya? Nah, karakteristik sistem hukum common law ini yaitu jurisprudensi. Nah, jurisprudensi yang sudah tadi saya bilang juga bahwa jurisprudensi itu adalah pengambilan keputusan dari hakim yang sebelumnya. Nah, ini dipandang sebagai sistem sumber hukum yang pertama. Jadi, pengambilan keputusan dari hakim sebelumnya itu adalah yang utama, sumber hukum yang utama, yang dianutnya dulu doktrin stare decisis yang tadi sudah disebutkan, dan adanya adversary system dalam proses peradilan. 12 sistem common law ini dianut oleh, yaitu yang tadi yang saya pernah sebutkan, biasanya bekas jajahan Inggris. Salah satu negaranya adalah Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada. Di Kanada kecuali provinsi Quebec dan Amerika Serikat. Walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa kontinental. Jadi di Amerika Serikat juga di bagian Louisiana ini menganut hukum Eropa kontinental dan juga Anglo-Saxon. Nah, selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon. Campuran misalnya Pakistan, India, Nigeria, yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memperlakukan hukum adat dan hukum agama.
Nah, doktrin stare decisis yang tadi saya sebutkan, doktrin stare decisis ini yaitu putusan yang tetap tidak dapat digugat atau di Indonesia dikenal dengan doktrin preseden, yaitu hakim terikat untuk menerapkan putusan pengadilan terdahulu baik yang ia buat sendiri atau oleh sistem common law, mempunyai 3 karakteristik, yaitu jurisprudensi yang dipandang yang tadi sudah disebutkan bahwa yang dipandang sebagai sumber hukum utama, dianutnya doktrin stare decisis dan agen adversary system dalam proses pengadilan peradilan. Nah, ini juga karakteristik ini juga mencerminkan bagaimana suatu hukum Anglo-Saxon ini mengambil keputusannya gitu. Nah, juga keputusan itu yang tadi diambil yang 3 karakteristik utama, yaitu jurisprudensi, stare decisis, dan adversary system. Ini juga menjadi karakteristik utama terhadap sistem hukum common law gitu. Nah, tadi yang ketiga ada apa? Yang ketiga adalah hubungannya terhadap pengaruh terhadap hukum nasional. Pengaruh terhadap sistem hukum Anglo-Saxon ini terhadap hukum nasional ini yaitu pengaruh sistem hukum Anglo-Saxon terhadap hukum nasional, yaitu hukum Anglo-Saxon menjadi salah satu bagian dari hukum nasional. Karena hukum Anglo-Saxon bisa menjadi dasar pengambilan peraturan dan hukum di hukum nasional, karena sebagian besar hukum nasional itu dipengaruhi oleh sistem Eropa kontinental. Sistem hukum ini bisa diambil juga menjadi sumber pengambilan peraturan hukum gitu. Namun sistem hukum yang susun juga berpengaruh terhadap keputusan dan pengambilan hukum di Indonesia. Dipengaruhi sistem hukum ini sebab Indonesia karena bermacam-macam budaya, masyarakat, dan yang lainnya, ini juga bisa menjadi sumber pengambilan hukum dan peraturan di Indonesia. Nah, sistem hukum common law berpengaruh besar terhadap sistem hukum Indonesia, terutama di bagian peradilan yang tadi sudah disebutkan. Dalam sistem hukum common law, hakim di pengadilan menggunakan prinsip pembuat hukum sendiri dengan melihat kasus-kasus dan fakta-fakta sebelumnya. Pada hakikatnya, hakim berfungsi sebagai legislatif sehingga hukum lebih banyak bersumber pada putusan-putusan pengadilan yang melakukan kreasi hukum atau penemuan hukum baru. Dan hakim dihimbau untuk mengikuti putusan hakim yang sebelumnya. Inilah cikal bakal lahirnya jurisprudensi bagi sistem peradilan di Indonesia. Jurisprudensi dalam praktek peradilan Indonesia dikonsepsikan sebagai suatu putusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri yang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 22 AB yang menjadi dasar keputusan hakim di lain kemudian hari untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut lalu menjadi analisis pengaruh penerapannya. Sumber hukum bagi pengadilan kasasi tidak membedakan antara putusan hakim agung, hakim tingkat banding, atau hakim tingkat pertama. Yang penting putusan hakim tersebut adalah putusan yang mempunyai nilai pertimbangan hukum tersendiri yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang atau penerapan hukum yang menyimpangi ketentuan hukum positif yang ada dengan pertimbangan sosiologis, filosofis, dan psikologis yang membuat decak kagum hakim lain yang kemudian tertarik untuk mengikuti dalam memutus perkara yang sama secara berulang-ulang dalam waktu yang lama. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pengaruh common law terhadap hukum nasional ini berdampak besar. Karena apa? Karena jika terdapat kasus ataupun perkara yang tidak dituliskan secara jelas dalam undang-undang ataupun penerapan hukum yang lainnya, kan ada tuh penerapan hukum kayak undang-undang khusus, terus undang-undang 1945 dan yang lain. Nah, jika tidak dijelaskan jelas dalam undang-undang tersebut, hakim bisa memutuskan perkara dengan mempertimbangkan 3 aspeknya, yaitu aspek sosiologis, filosofis, dan psikologis. Inilah yang menjadi pengaruh terhadap hukum nasional. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ini sistem hukum di Aceh. Nah, ini menjadi salah satu common law. Karena apa? Karena ini hanya daerah-daerahnya tertentu gitu. Kalau misalnya pengambilan terhadap undang-undang ini, salah satunya adalah hukum kebiasaan itu, karena di Indonesia mayoritas Islam, bisa mengambil hukum kebiasaan tentang perkawinan, terus juga yang namanya itu
eee, bagi waris gitu. Nah, itu menjadi salah satu contoh penerapan hukum common law terhadap hukum nasional gitu. Mungkin, segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin bila ada kesalahan, mungkin ada bila kesalahan dan salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.